Baik pemirsa, kita beralih ke berita Syuban Camp di Puncak Bogor. Pemuda Ponpes Al-Fatah mengadakan Syuban Camp di Gunung Kapur, Puncak Bogor. Kegiatan ini diadakan sebagai antisipasi agar para pemuda dan pemudi khususnya di Pondok Pesantren Al-Fatah Cilengsi Bogor agar tidak ikut dalam keriuhan perayaan Tahun Baru yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta yang datang dari beberapa wilayah seperti Bogor, Jakarta, Bekasi, dan Depok. Berikut laporan situasi di tempat acara oleh reporter kami. Pemirsa, sekarang saya berada di acara Syuban Camp, tepatnya di Gunung Kapur, Ciampea, Puncak Bogor. Acara ini diikuti lebih dari 100 pemuda dari berbagai daerah di Jabodetabek. Acara Syuban Camp dilaksanakan dari tanggal 31 Desember 2014 sampai 1 Januari 2015. Bisa Anda lihat, saat ini para peserta sedang mengikuti rangkaian acara, salah satunya mendaki gunung, yang saat ini sedang berlangsung. Agenda acara Syuban Camp selain mendaki gunung ada juga api unggun, games kepemimpinan, motivasi, dan outbound. Demikian laporan kami, saya Saiful Hairi dari Gunung Kapur, Puncak Bogor melaporkan. Menurut panitia kegiatan Syuban Camp, kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap tahun dan pemuda-pemudi yang ikut sangat antusias. Pemirsa, kita ke berita selanjutnya masih dari pesantren Al-Fatah. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fatah bekerja sama dengan Universitas Indra Prasta Mindra Jakarta mengadakan seminar dan workshop pendidikan dengan tema penerapan pembelajaran konsep melalui metode mind mapping pada Jumat 26 Desember 2014 bertempat di Aula Kampus STI Al-Fatah. Seminar ini diikuti oleh 45 guru dari lembaga pendidikan di pesantren Al-Fatah selama 6 jam. Acara ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan skill dan kemampuan mengajar para guru di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD, Rodotul Atfal, dan Madrasah Ibtidaiyah di Komplek Pesantren Al-Fatah. Pemirsa, sekarang saya berada di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fatah yang sedang melaksanakan seminar dan workshop penerapan pembelajaran konsep melalui metode mind mapping. Jumat 26 Desember 2014. Kami akan mewawancarai salah seorang tim pengarah dari seminar ini, yaitu Bapak Fatur Rahman Esos. Selamat siang, Bapak. Dari acara ini apa tujuan dari acara ini? Jadi acara ini adalah untuk memberikan bekal kepada para guru, khususnya guru pada tingkatan sekolah rendah, yang dimaksud adalah PAUD, TK, dan MI, untuk menerapkan salah satu metode pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, sehingga anak didik nanti diharapkan mereka belajar dengan rasa senang, namun juga memperoleh ilmu yang diharapkan sesuai dengan tujuan belajar. Ini kan dia dilaksanakan oleh Lembaga Sekolah Al-Fatah dengan Universitas Indra. Apakah ada kerjasama? Iya, memang kita sedang merancang sebuah MOU yang atas permintaan dari Unindra. Jadi kita sudah ada pertemuan pertama pada waktu itu untuk membicarakan draftnya. Dan nanti pada mungkin kira-kira 1 minggu ke depan akan ada pembicaraan lebih lanjut dengan MOU itu. Nah, ini yang terakhir, apa harapan untuk peserta ini setelah mengikuti seminar dan workshop? Ya, harapan kami adalah selepas pelatihan ini diharapkan para guru bisa menerapkan salah satu metode pembelajaran untuk para siswanya, sehingga mereka akan mencapai tujuan pembelajaran dengan tepat, dengan baik, dan diharapkan semakin meningkat kualitas pembelajaran di sekolah yang masing-masing. Baiklah pemirsa, demikianlah wawancara kami dengan tim pengarah Ustaz Fatur Rahman. Saya Saiful Hari, kembali ke studio. Baiklah pemirsa Alfa TV, setelah jeda berikut akan kami sajikan reportase lensa kamera yang akan mengangkat masalah terbengkalainya perbaikan jalan rusak di Dusun Pasir Angin. Jalan seharusnya menjadi tumpuan hidup masyarakat, menjadi akses untuk mempermudah kehidupan,
bahkan untuk sebagian orang menjadi sarana untuk menyambung hidup. Idealnya sebuah jalan yang baik adalah yang memudahkan masyarakat, khususnya dalam hal transportasi dan akses ke tempat lain, dan tentunya nyaman untuk dilalui. Namun ketika jalan sudah tak bisa disebut nyaman, imbasnya pun terasa hingga ke kehidupan masyarakat yang memanfaatkannya. Jalan rusak, berombak, dan berlubang di Jalan Pesantren Al-Fatah, Desa Pasir Angin, Cilengsi, Bogor, sudah sangat akrab di mata masyarakat dan pengguna jalan. Proyek perbaikan jalan di Jalan Ponpes Al-Fatah memang sudah sering diupayakan, namun hasilnya masih nihil. Bila Anda pernah melewati Jalan Pesantren Al-Fatah, Anda akan tahu kerusakan di jalan tersebut setiap tahun dan sepanjang tahun. Apa sebenarnya yang menjadi masalah? Biasanya kita langsung menuding warga dan perusahaan yang ada di sekitar atau pemerintah yang menutup mata. Tapi apakah akar permasalahannya sesederhana itu? Jalan ini rusak, yang saya ketahui sih sudah kurang lebih ada sekitar 10 tahun. Saya di sini udah 15 tahun, tapi jalan masih gini aja. Berarti dari sebelum 2011 juga memang sudah rusak ya Pak ya? Iyalah, mana pulang belanja malam-malam, udah hujan, jalan rusak kayak gini, bawa belanjaan sekarung, di belakang gedung Styrofoam ya jelas terganggu lah. Ya penyebabnya ya mungkin dulunya ini ya kurang bagus juga, ngasih apa namanya, aspalnya terus ya. beban selalu berat terus kan dari sono kan arah sono kan pengusaha semua, Iya. jadi banyak beban berat lah. Dampaknya dari kendaraan juga ya Bu ya? Iya. Dan air hujan juga gimana Bu? Iya, air hujan juga kan kadang-kadang luber ke jalan, di sini mampet Ngikis gitu ya Bu ya? juga, iya. Saluran airnya kurang bagus gitu. Banjir. Banjir? Ya, Apa lagi air. Pak? Udah paling kalau ada mobil gede papasan itu kan. Kalau yang saya lihat sih saluran airnya tidak berfungsi. Oh gitu, Iya, dari saluran air dari gitu ya. depan sampai depan itu yang saya lihat nggak ada saluran air. Jadi yang merusak jalan itu adalah salah satunya air dari selokan rumah Rumah memang pure asli, memang tidak ada saluran air gitu yang untuk bisa pembuangan airnya itu kurang gitu. Kondisi jalan yang memprihatinkan itu sudah sekian lama dirasakan oleh masyarakat sekitar, namun tidak pernah mendapatkan respon yang positif dari kalangan yang bertanggung jawab. Pernah ada yang turun tangan melihat bagaimana kondisi jalan di perkampungan sini, belum pernah ada sama sekali. Gitu. Kayaknya belum pernah ngelihat. Belum pernah Bu? Semenjak di sini. Oh sebelah sini. Oh iya, Ibu di sini sudah berapa tahun? Udah 12 tahun sekarang. Jadi selama 12 tahun ini Yang belum jalanan udah kayak gini, udah belum sempat paling nempel-nempel doang dari Natra, dari PT-PT gitu. Oh gitu. Jadi belum sempat diperbaiki oleh pemerintah setempat ya. Selama ini. Ibu tinggal di sini 12 tahun Tinggal di itu. sini, pas tahu kayak gitu. Paling dari Natra, dari Philip nempel-nempel doang gitu. Oh gitu. Padahal warga dan beberapa perusahaan sudah bersedia memberi bantuan untuk memperbaiki jalan tersebut. Namun, pemerintah seolah masih menutup mata. Jadi sebenarnya dari desa juga sudah menjanjikan di tahun ini akan diperbaiki. Jadi, Karena ini tuh masuk anggaran. tapi kapan kira-kira realisasinya? Nah kalau realisasinya sih seperti ini, soalnya kemarin 2014 juga sebenarnya di Serembang desa waktu itu sudah masuk. Nggak tahu karena kita nggak mengikuti ke Serembang kecamatan, nggak masuk, nggak keluar sampai habis kan 2014. Padahal 2014 itu masuk kalau Serembang desa. Jadi ternyata sampai habis tahun ini katanya nggak, di kecamatan nggak masuk gitu.
sebenarnya pabrik-pabrik juga udah mau bantu, cuman atau bagaimana pemerintah dan kecamatan di desa, jadi tidak berani mengeksekusi. Nah, kalau misalnya ada eksekusi kan sekarang tinggal ukur jalan berapa meter dari sini yang perlu diperbaiki. Kemudian sekarang perusahaan yang ada di sini berapa perusahaan kan, dilihat dengan kondisi perusahaannya bisa dibagi berapa meter gitu, berapa meter gitu. Nanti dibantu dengan swadaya masyarakat juga kan gitu. Sebenarnya itu sama asal Udah selesai. asal ya itu yang ada yang dari pemerintah ada yang berani gitu. Oh, sering beberapa kali kita musyawarah dengan kecamatan, dengan desa, gitu. Yang kita berprakasai dan kita. Tapi itu tinggal janji gitu. Jadi siap. Nah itu perusahaan-perusahaan itu pada intinya mereka siap gitu. Mereka siap, cuman sekarang ini bagaimana gitu, berapa dia yang bagiannya. Kalau kita menyerahkan berapa mau ngasihnya ya mungkin tidak akan selesai. Tapi kalau sekarang desa melihat perusahaan bagaimana, terus kemampuan usaha itu bagaimana kan bisa dinilai gitu. Ini bisa dikasihkan nanti antara sekitar bisa usaha itu ada usaha yang produksi perusahaan gede. Kalau kemauan kita sebagai masyarakat sih pengennya dari aparatur negara, dari pemerintahan, dari yang detailnya dulu seperti lurah, camat, untuk melihat kondisi jalan gitu, bagaimana sih jalan sebetulnya gitu, apa yang perlu diperbaiki, solusinya apa gitu. Ya pengennya diperbaikin gitu biar kitanya enak, terus kitanya juga kalau pulang belanja itu nggak terlalu terbebani gitu. Jadi kan kalau jalanan enak otomatis yang belanja juga enak gitu. Terus rakyat di sini juga ngerasa nyaman lah. Gitu. Pengennya cepat diperbaikin gitu. Soalnya udah lama jalan rusak kayak gini kan. Ya harapan saya itu sebenarnya kita supaya jadi jalan ini senantiasa setiap saat, setiap pada kesempatan kita senantiasa mengajukan, usulkan. Itulah harapan saya itu kalau sekarang mengumpulkan lagi dengan perusahaan-perusahaan itu langsung gitu. Langsung, nggak usah rencana mulu. Nggak usah direncanakan. Udah. Jadi sekarang kalau sepakat per meter biayanya sekian, habisnya nah ini sekarang berapa? Itu perusahaan ini berapa meter gitu. Siapnya kan. Jadi nanti kita tinggal bagi. Caranya itu dari pemerintah sebenarnya setelahnya kumpul mereka ini biaya per meternya sekian misalnya udah jelas ditentukan. Nah ini terserah berapa meter umpamanya perusahaan ini mengambil, perusahaan ini mengambil bagi. Nah, ternyata nanti masih belum sampai misalnya gitu kan, berapa meter lagi yang belum sampai, kali nanti bisa nggak swadaya masyarakat kan gitu. Kalau udah secara eksekusi langsung, dan ini bisa ditekankan ini selesai sampai kapan gitu kan gitu, atau dimulai kapan kan gitu. Niat baik masyarakat dan perusahaan di sekitar jalan ini begitu mulia. Namun lagi-lagi tersendat kendala administrasi dalam tanda petik. Sampai kapan terus begini? Akankah ketidaknyamanan yang sudah belasan tahun ini berakhir? Perlu berapa kali lagi masyarakat menuntut kepada yang berwenang memutuskan masalah ini? Semoga saja tidak berlarut-larut. Pemirsa, jangan ganti channel Anda, tetap di Alfa TV. Setelah jeda berikut ini, akan ada sesi tamu kita. Pemirsa, masih di kabar sepekan Alfa TV. Pagi ini seperti biasa, sesi tamu kita akan menemani Anda dalam menghadirkan sosok-sosok inspiratif bersama Ika Restia.
Tamu kita hari ini adalah seorang mahasiswa dari daerah Indonesia Timur. Bagaimana ulasannya? Silahkan Ika Restia. Terima kasih Muslimah Zara. Baik pemirsa Alfa TV, bertemu lagi bersama saya Ika Restia dalam acara tamu kita. Seperti biasa, dalam acara tamu kita akan menghadirkan sosok-sosok yang akan menginspirasi kita. Dan saat ini sudah berada di samping saya Kak Rahmatia, seorang mahasiswa yang datang jauh dari timur untuk menuntut ilmu di ibu kota. Baik pemirsa, kita sapa dulu Kak Tia. Assalamualaikum Kak Tia, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Nah, pagi ini Kak Tia akan berbagi kepada kita bagaimana perjuangan Kak Tia menimba ilmu hingga berhasil. Nah, saya ingin tahu nih Kak Tia, asal Kak Tia itu dari mana dan bisa diceritakan sedikit tentang daerahnya? Iya, asal saya dari Nusa Tenggara Timur. Saya tinggal di Desa Kalikoel, Kecamatan Suri, Kabupaten Nata. Di sana penduduknya tidak terlalu banyak dan pendidikan di sana masih kurang banyak masyarakat di sana yang belum mengenyam pendidikan tinggi. Kalau Mbak Tia sendiri sekolah di sana seperti apa? Saya sekolah di sana SD, masuk SD-nya di sana, terus masuk MTS sama alianya saya pindah di Sulawesi Selatan di Ponpes Darul Istiqomah Sendai. Sampai SMA? Sampai SMA, MTS sama SMA-nya di sana. Nah, pemirsa, ternyata Mbak Tia ini sudah mulai merantau sejak lulus SD ya? Iya, jadi pas lulus SD itu sudah masuk ke Ponpes, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. Nah, setelah lulus dari SMA di Makassar itu, kemudian Mbak Tia melanjutkan sekolah di sini kan, di Bogor ini. Itu bagaimana bisa datang ke sini dan kuliah di sini? Jadi waktu itu pas tamat SMA, terus disuruh sama saudara yang dia juga alumni saya Al-Fatah juga, suruh saya kuliah di sini. Akhirnya berangkat di sana dengan uang seadanya. Saya bersama rekan saya 2 orang laki-laki, dan kita dari sana naik kapal selama 5 hari. Akhirnya alhamdulillah bisa nyampe di sini juga. Perjuangan ya Mbak Tia ya, untuk kuliah, untuk bisa datang ke sini ya. Nah, kalau dari orang tua sendiri gimana? Kalau dari orang tua sendiri, alhamdulillah mereka mendukung. Awalnya ibu itu dia sudah tidak mau suruh kuliah jauh-jauh lagi, soalnya kan sendiri perempuan gitu kan. Tapi tadi saudara saya yang namanya Guru dia meyakinkan orang tua saya, akhirnya saya bisa kuliah di sini juga. Nah, setelah datang ke sini, bagaimana Mbak Tia bisa beradaptasi dari lingkungan daerah Mbak Tia ke lingkungan yang baru di sini gitu. Jadi pas saya di sini tuh lihatnya berbeda jauh banget gitu. Maksudnya dari kampung saya sama di sini tuh perbandingannya jauh banget. Awalnya saya beradaptasi sama di sini tuh dengan saya mengikuti kegiatan-kegiatan di sini seperti kayak taklim jiron, terus taklim ibu yang setiap hari Jumat itu. Jadi saya bergaul sama mereka gitu. Jadi Mbak Tia ini beradaptasinya melalui kegiatan-kegiatan yang ada di sini ya. Nah, kalau awal kuliahnya sendiri seperti apa Mbak Tia? Gimana perasaan Mbak Tia menjadi mahasiswa baru gitu kan? Awal kuliah sih saya mikirnya kuliah itu gampang ternyata gitu kan. Tapi pas saya masuk di sini, yang namanya kita baru masuk gitu kan, orang baru gitu. Awalnya saya merasa kayak di kampus itu banyak teman-teman, cuman kayaknya saya merasa sendiri di depan ruangan gitu. Soalnya kan belum kenal juga kan, beradaptasi sama teman-teman gitu. Pas lama-kelamaan udah naik semester 2 itu baru mulai adaptasi. Kalau semester awal masih agak merasa sendiri gitu. Nah, itu berapa lama beradaptasi itu? Beradaptasi lumayan sekitar 3 bulanan gitu. Nah, suka duka Mbak Tia selama kuliah dan merantau di sini tuh gimana Mbak, seperti apa? Ya, jadi pas saya beberapa semester itu saya dibantu sama orang tua. Tapi kemudian saya berpikir lagi bahwa saya nggak mau membebani orang tua. Akhirnya saya mengajar, dan pernah ya saya nggak punya ongkos, akhirnya saya jalan kaki gitu kan.
jalan kaki dari sini sampai kan saya ngajar di daerah Rawahinggi gitu. Kalau saya punya waktu itu ongkosnya masih 2.000 kalau misalkan dari Natal sampai Rawahinggi. Kalau misalkan saya punya uang cuma hanya 2.000 ya pagi saya jalan gitu. Kalau pulang kan otomatis panas siang gitu kan, baru saya naik angkot. Jadi Mbak tuh jalan dari depan sini sampai Rawahinggi. tempat mengajar, Iya, sampai ya? tempat Masya mengajar. Allah. Ternyata begitu berat ya perjuangannya. Selain mengajar, Mbak punya kegiatan apa untuk menyambung biaya hidup? Biaya hidup sini. Iya. Jadi tadi kan cuma mengajar cuma selama 6 bulan. Nah, setelah mengajar itu saya diminta oleh pimpinan pesantren untuk membantu ibu-ibu yang masak di dapur umum sampai sekarang. Nah, setelah Mbak Tia ini memutuskan untuk tidak menerima kiriman lagi dari orang tua dan berusaha sendiri itu, apakah biaya hidupnya mencukupi? Kalau dibilang cukup sih enggak ya, soalnya kan waktu itu uang juga kalau misalkan kalau namanya mahasiswa kalau akhir bulan itu udah apa namanya udah kurang banget gitu kan, sampai pernah saya nggak kalau pagi tuh nggak makan karena cuma siang sama malam aja, dan waktu itu pernah saya sampai sakit gitu kan. Saya punya penyakit mah dari dulu juga udah di pondok gitu kan, akhirnya sampai saya sakit waktu itu dan saya nelpon orang tua saya dan apa namanya orang tua saya nanya gitu, kalau yang paling khawatir tuh otomatis ibu gitu. Dia nanya kamu kenapa, saya bilang saya sakit gitu, saya punya mah gitu. Udah gitu kata dia gini, udah usahakan untuk minjem uang atau apa gitu kan. Akhirnya saya waktu itu saya sempat minjem uang dan untuk berobat gitu. Kepada siapa tuh Mbak minjem uang? Itu tuh minjemnya sama teman. Kadang alhamdulillah sih mereka bisa meminjamkan saya uang gitu. Soalnya pas teman-teman kontrakan juga alhamdulillah pada baik-baik semua. Selain duka tentunya ada sukanya ya Mbak. Nah, selama Mbak kuliah di sini tuh sukanya seperti apa? Sukanya bisa dapat teman-teman baru yang datang dari berbagai daerah, terus mendapat pengalaman yang baru juga, terus hal-hal yang baru dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, terus bisa diajarin sama dosen-dosen yang luar biasa. Nah, Mbak kan sekarang sudah melewati masa kuliah nih ya, sudah selesai wisuda nih. Gimana sih perasaannya Mbak? Sudah selesai wisuda tuh perasaannya senang banget itu kan, alhamdulillah. Udah selesai sudah, tapi saya selesai sudah itu bukan berarti akhir dari perjuangan saya. Semoga itu menjadi awal dari kesuksesan saya gitu, menuju kesuksesan maksudnya. Nah, harapan Mbak sendiri seperti apa? Kalau harapan untuk saya sendiri sih apa yang sudah saya dapatkan, yang sudah saya dapatkan di Saya Al-Fatah itu semoga bermanfaat. Terus kalau buat kampus Saya Al-Fatah sendiri, semoga menjadi kampus yang lebih baik lagi, lebih banyak mahasiswanya, lebih hidup lagi kampusnya dengan berbagai aktivitas gitu. Oke, yang terakhir, apa pesan Mbak Tia untuk para pemirsa dan khususnya untuk mahasiswa? Ya, pesan khusus buat mahasiswa, jangan mudah putus asa hanya karena tidak ada uang. Karena kemiskinan bukanlah sebuah penghalang untuk meraih sebuah kesuksesan. Lebih semangat lagi dalam kuliahnya, usahakan kuliahnya selesai tepat waktu. Jangan puas dengan hasil yang sudah didapat, karena zaman sekarang kuliah S1 saja tidak cukup. Jadi kejarlah mimpi setinggi mungkin dan jangan lupa berdoa dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemirsa, inilah kisah Kak Tia yang sangat menginspirasi sekali ya. Semoga dari kisah Kak Tia tadi bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya. Ya, demikian pemirsa acara tamu kita pagi ini. Kita jumpa lagi minggu depan yang tentunya dengan sosok-sosok inspiratif lainnya. Saya Ika Restia, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Muslimah Zahra. Terima kasih Ika Restia. Pemirsa tetap di Alfa TV. Setelah jeda iklan berikut akan kami sajikan acara Peta Wisata. Pemirsa, buat Anda yang masih bingung tempat wisata untuk menghabiskan akhir pekan Anda, Peta Wisata minggu ini akan menampilkan satu referensi menarik untuk akhir pekan Anda.
Berikut ulasan objek wisata Kampung Cina. Kendaraan ramai berlalu lalang, datang dan pergi menghiasi jalanan kota wisata. Tak hanya kendaraan yang memadati area tersebut, namun ratusan orang juga datang silih berganti. Tak pandang muda, tua maupun belia, seakan mereka melepas lelah dan penat setelah seminggu beraktivitas. Seperti namanya, objek wisata Kampung Cina ramai dikunjungi setiap hari, terutama di akhir pekan. Ketika Anda memasuki kawasan ini, para pengunjung akan disambut oleh gerbang khas Cina yang terdapat patung naga di atasnya. Juga patung berbentuk manusia bernuansa Cina di kiri dan kanan gerbang yang disebut gerbang kemakmuran tersebut. Begitulah kampung tersebut, ditata sedemikian rupa sehingga siapapun yang berkunjung akan merasakan suasana seperti di negeri tirai bambu. Terlihat dari hiasan-hiasannya seperti lampion yang terjuntai di langit-langit kampung Cina, serta ornamen-ornamen patung-patung. Juga banyak toko-toko yang menjual pakaian, payung, dan aksesoris khas Cina. Selain itu, ada juga hiburan lain seperti barongsai, badut, jasa foto kilat bersama keluarga atau sahabat untuk mengabadikan momen berkunjung di kampung Cina. Detail dari desain kampung Cina cukup berhasil memberikan sensasi seperti sedang berada di tempat sebenarnya. Di kampung Cina, Anda bisa berbelanja barang-barang unik dan khas Cina, tentunya dengan harga terjangkau dengan kualitas baik. Bukan hanya kampung Cina, terdapat juga kampung Amerika dan di sisi selatan timur kampung Indonesia yang nampak sepi dari aktivitas jual beli seperti kampung Cina karena sudah cukup lama tidak beroperasi. Namun hal ini tidak mengurangi minat para pengunjung untuk datang menikmati kesejukan yang diberikan oleh objek wisata yang ramai dikelilingi pohon-pohon rindang ini. Meski tidak sedikit hiasan maupun ornamen yang sudah rusak, namun para pengunjung tetap menjadikannya sebagai latar belakang untuk sekedar berfoto dan mengabadikan kedatangan mereka di objek wisata yang murah ini. Jika Anda menyusuri sisi selatan kampung Cina, Anda akan menemukan Fantasi Island atau Pulau Fantasi
yang juga sudah tidak beroperasi namun masih terlihat sisa-sisa keindahannya yang patut untuk Anda kunjungi juga. Di sekitar sini juga terdapat beberapa penjual makanan dan minuman yang siap menemani Anda menikmati keindahan danau. Terdapat pula ruang udara yang cukup luas untuk dijadikan sekedar tempat berduduk santai bersama kerabat atau keluarga sambil menikmati pemandangan danau yang masih menampakkan kesegaran alam yang membuat Anda akan merasa rileks. Lumayan sih sering. Untuk orang-orang kota seperti kami sih ini lumayan ya, karena banyak pohon-pohon yang membuat udaranya jadi segar gitu kan, jadi kita merasa rileks di sini. Kemudian ya ada di sini namanya Kampung Cina. Nah itu cukup unik karena banyak hal-hal yang berbau Cina yang bisa kita temukan gitu, seperti rumah-rumah atau patung-patung dan juga souvenir biasanya. Sehabis berkeliling menikmati keindahan Kampung Cina dan Pulau Fantasi, tentunya perut mulai terasa lapar. Jangan khawatir, karena tepat di depan pintu gerbang masuk Kampung Cina, Anda dapat singgah sejenak sebelum pulang untuk menikmati hidangan-hidangan khas masakan Indonesia di beberapa rumah makan dan kafe yang tersedia. Makanan yang tersedia bervariasi dan tentunya terjangkau. Dan untuk Anda yang belum puas setelah berjalan-jalan di Kampung Cina, mungkin Anda juga perlu untuk menengok daerah pertokoan yang ramai di sekitar Kampung Cina. Untuk tempat parkir, Anda tak perlu khawatir, karena tersedia tempat parkir yang cukup luas dan yang terpenting aman untuk kendaraan Anda. Jadi, tunggu apa lagi? Segera kunjungi Kampung Cina di kota wisata Cibubur. Untuk menikmati objek wisata Kampung Cina ini, Anda dapat berkunjung menggunakan kendaraan pribadi, motor, atau mobil ke alamat kota wisata Cibubur. Jika tidak memiliki kendaraan, ada jasa ojek yang tersedia di pinggir jalan, depan gerbang masuk menuju kota wisata. Objek wisata Kampung Cina beroperasi setiap hari dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore. Semoga liputan kota wisata tadi bisa menjadi referensi untuk akhir pekan Anda. Liputan tadi sekaligus mengakhiri rangkaian acara Kabar Sepekan pagi ini. Kita jumpa lagi Sabtu depan pada jam yang sama. Saya Muslimah Zara beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Alfa TV.